Persib menjadi kandidat kuat untuk menjuarai Piala Presiden 2025 ini. Kembali lagi di OF Only Football. Kita membahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau. Ya, kali ini kita akan membahas beberapa hal. Ada beberapa hasil dari pertandingan. Kemudian ada Piala Presiden dan juga Timnas Wanita Indonesia. Nah, yang pertama mungkin kita bahas Piala Presiden dulu, 2025. Disclaimer dulu, aku udah lama banget nggak nonton Liga 1. Udah lama banget nggak nonton tim-tim lokal. Dulu itu pernah beberapa kali nonton di era-era zaman Persib Bandung, masih ada Christian Gonzalez, masih Atep, Eka Ramdhani, kemudian ada Hilton Morera, terus ada Haryono, gelandang pengangkut air. Masih ada Coach Nova yang main di sana, kemudian ada Maman Abdurrahman. Itu di era-era tahun, kalau nggak salah 2009, 10, 11-an. Itu masih nonton, beberapa kali masih nonton. Dan juga masih nonton Persib yang ada kiper dari Thailand, namanya Kosin. Dulu sempat nonton di era-era itu, cuman setelahnya aku lupa di tahun berapa yang ada dualisme, kemudian ada pembekuan dan lain sebagainya. Setelah itu agak kurang nonton dan bahkan nggak ngikutin sampai sekarang. Keinginan untuk nonton itu kembali mencuat ketika kita lihat timnas kita sekarang mulai berbenah, PSSI mulai berbenah, kemudian melihat antusiasme pendukung timnas. Sama kayak orang lain juga nonton timnas itu semangat banget. Mau hasilnya kayak apapun, kita tetap dukung timnas. Keinginan untuk nonton Liga 1 ini mungkin kembali lagi ya, karena setelah sekian lama. Waktu zaman SMA dulu menonton masih di TV, nonton Persib, nonton Arema, Sriwijaya pada waktu itu masih oke. Nonton AFF tahun sekitaran 2010, 11, 12 itu menyenangkan sekali gitu, melihat persaingan kita dengan Malaysia gitu kan pada waktu itu. Piala Presiden ini mungkin jadi kompetisi yang boleh untuk aku pengen coba nonton. By the way, aku nggak ngikutin tim-tim Indonesia, tapi di Piala Presiden ini mungkin jadi, katakanlah jadi pemanasan ya untuk nonton. Mungkin Liga Indonesia ini aku nggak ngikutin lama. Mudah-mudahan kualitasnya semakin bagus dan harapannya memang begitu. Ya, di Piala Presiden 2025 ini, tim yang akan ikut dalam turnamen ini, kalau tidak salah ada 6 tim. Itu ada Persib, ada Arema, kemudian ada Dewa United, dan ISL All Star kalau nggak salah, pemain-pemain Liga Indonesia yang tergabung dalam All Star. Kemudian yang dari luar itu ada Port FC dari Thailand, ada Asnawi di sana, kemudian juga ada Oxford United yang bermain di divisi Championship di kasta kedua Liga Inggris. Ini akan menjadi kompetisi yang turnamen yang sangat seru sih menurutku. Aku nggak tahu ya, Oxford ini mungkin karena yang punya juga Pak Erik, mungkin di-include-kan untuk menambah kompetisi ini semakin menarik gitu. Tapi harapannya, walaupun aku nggak ngikutin ya liga lokal, lebih harapannya aku pengennya tim lokal yang menjadi kandidat juara. Siapa tahu bisa jadi Arema ataupun mungkin Persib menjadi kandidat kuat untuk menjuarai Piala Presiden 2025 ini. Kita tidak tahu. Tapi harapanku sebagai orang Indonesia, apalagi setauku Persib ini kemarin menjadi juara dari juara dari Liga 1 di musim terakhir. So mungkin ini bakal menjadi pembuktian bahwa Persib menjadi tim topnya Indonesia. Semoga bisa ditunjukkan di kompetisi ini.
aku kayaknya excited banget untuk nonton ini karena ini menjadi pemanasan untuk nantinya aku pengen nonton Liga 1 lagi. Nah, kita bahas tentang timnas putri yang kali ini belum mendapatkan kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya di IFC Women's Cup 2026. Sepanjang yang aku tahu, aku nggak terlalu ngikutin timnas cewek, tapi di fase qualifier ini timnas cewek tergabung di grup D, kalau nggak salah di grup D bersama China Taipei, Pakistan, dan Kirgistan, Republik Kirgistan. Dari beberapa postingan timnas yang aku pantau kemarin, timnas kita mampu mengalahkan Kirgistan dan mendapatkan 3 poin di laga pertama, namun harus menelan pil kekalahan setelah berlaga melawan Pakistan, dan yang terakhir kita kalah melawan China Taipei. Dan ini mengubur mimpi timnas cewek ya untuk berlaga di laga selanjutnya. Dan kalau tidak salah kompetisi ini aku kurang ikutin ya, tapi kalau tidak salah ini akan dihelat di Sydney di Australia dan beberapa kota lainnya kalau nggak salah. Ada 12 tim kalau nggak salah yang akan berlaga di sana, termasuk dari grup-grup ini juara grup doang ternyata yang lolos. Kemudian ada finalis tahun kemarin kalau nggak salah ada Korea dan negara mana gitu, ada Jepang juga di sana. Jadi tim-tim ini akan berlaga di AFC Women's Cup 2026 di Sydney. Tapi kita tetap doakan Garuda Pertiwi semoga akan terus meningkat prestasinya, dan kita berharap juga Pak Erik segera membuat kompetisi untuk cewek, dan harapannya kalau kompetisi ada, jadi timnas kita itu pemainnya akan bermain reguler tiap minggu, dan kemudian ini juga harusnya ya membuka peluang untuk talenta-talenta kita untuk berlaga, untuk mengasah kemampuan dan mencari pengalaman, sehingga timnas cewek kita itu punya opsi pemain yang banyak gitu kalau liganya bergulir. Kita support terus PSSI, semoga liganya cepat bergulir dan timnas cewek juga mendapatkan prestasi. Oke, yang terakhir kita bahas FIFA Cup World Cup 2025, di mana semifinalis sudah ada. Hasil pertandingan seperti beberapa waktu yang lalu aku bikin video. Chelsea menang lawan Palmeiras 2-1. Kemudian Al Hilal ternyata satu-satunya wakil Asia harus pulang, dipaksa pulang oleh Fluminense, Thiago Silva dan kawan-kawan. Dan kemudian laga yang cukup ketat semalam itu adalah PSG lawan Bayern Munich, di mana PSG unggul 2-0, cukup ketat permainannya, di mana Munchen ternyata mampu memberikan perlawanan walaupun belum bisa mencetak 1 gol pun. Dan kemudian ada insiden yang cukup menyedihkan ya, kabar dari Musiala, di mana ketika ada satu waktu di mana defender dari Munchen mencoba menghalangi Musiala, kemudian Musiala mengejar bola dekat gawang, dan kemudian Donnarumma itu mencoba untuk nangkap bolanya, tapi badannya itu mendorong kaki Musiala, sehingga ketika Musiala jatuh, ankle-nya itu tertwist, dan itu terlihat di video itu sangat mengerikan sekali. Dan kabarnya cederanya cukup lumayan dan harus istirahat sampai maybe 3-4 bulan. Ya, kita doakan saja semoga speedy recovery untuk Musiala dan kembali lagi ke lapangan hijau. Dan semalam juga ada Madrid yang mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor yang tipis sebenarnya 3-2, tapi banyak gol terjadi di akhir-akhir pertandingan dan beberapa selebrasi dari pemain seperti Mbappe itu didedikasikan untuk almarhum Diogo Jota sebagai bentuk solidaritas sesama sepak bola.
Nah, jadi babak semifinal ini akan lumayan seru, di mana Chelsea akan bertemu dengan Fluminense, dan kemudian PSG akan ketemu Real Madrid. Nah, siapa yang paling kuat yang akan maju ke final ini lumayan seru di semifinal ini, karena mungkin di awal kompetisi fase grup tidak terlalu seru. Kita lihat stadion juga banyak yang kosong, tapi di akhir pertandingan ini, di akhir turnamen ini, penonton sudah mulai banyak, dan pertandingannya juga ternyata seru juga. Jadi kita nantikan siapa yang siapa yang akan melaju ke babak final. Mungkin ini prediksi ngawur ya, prediksi ngawur, mungkin Chelsea bisa melaju ke final, dan kalau PSG dan Madrid ini cukup seru ya, tapi mungkin kalau secara permainan PSG masih mendominasi. Tapi tidak tahu. Mungkin fans Madrid gimana? Apakah peluangnya besar ataupun PSG tetap membuktikan bahwa mereka raja Eropa? Jadi kita nantikan di laga semifinal. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dari OF Only Football. Kita membahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau. Terima kasih yang udah nonton. Bye.